Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga kalian pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembahasan hari ini yaitu kita bahas mengenai toharoh. Di sini sudah Ibu sajikan peta konsep toharoh terbagi menjadi dua, yaitu toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh dari hadas terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Toharoh dari najis terbagi menjadi tiga, yaitu ringan, sedang, dan besar. Berikut cara mensucikan baik itu toharoh dari najis maupun toharoh dari hadas. Selanjutnya di sini adalah pengertian toharoh. Toharoh adalah menurut bahasa bersuci, sedangkan menurut istilah membersihkan diri dari hadas dan najis atau berbuat sesuatu yang dapat atau memperbolehkan seseorang mengerjakan sholat. Contohnya wudhu, mandi, dan tayamum. Di sini ada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. ولا تقربوهن يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu, jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan orang yang menyucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang pertama yaitu toharoh berdasarkan tingkatannya terbagi dua, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Toharoh dari hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Toharoh dari najis terbagi menjadi tiga, najis mukhafafah, najis mutawasito, dan najis mughallazo. Najis mutawasito terbagi menjadi dua, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Sekarang yang pertama kita bahas yaitu tentang hadas. Hadas adalah kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut tata aturan hukum Islam. Hadas terbagi menjadi dua yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil sebabnya yang pertama keluar sesuatu dari dubur dan kubul. Yang kedua menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga hilang akal disebabkan bisa tidur, epilepsi, gila, ataupun mabuk. Yang terakhir, bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Lalu cara mensucikannya bagaimana? Yang pertama dengan cara berwudu dengan air tentunya. Jika tidak ada air, maka kalian boleh dengan cara tayamum. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar kondisi di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Janabah adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Hadas besar disebabkan karena beberapa hal. Pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, datang bulan atau haid atau menstruasi bagi wanita. Yang ketiga, keluar darah nifas bagi wanita. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, keluar mani. Yang terakhir, meninggal dunia. Cara mensucikannya bagaimana? Yang pertama dengan mandi wajib atau tayamum dengan catatan tidak ada air maka boleh dengan tayamum. Itu tadi mengenai hadas. Sekarang yang kedua kita bahas mengenai najis. Najis terbagi tiga ya. Yang pertama kita bahas yaitu najis mukhafafah dan cara mensucikannya. Najis adalah benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci. Contohnya apa? Kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing, dan babi. Najis terbagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah yang ringan, najis mutawasito yang sedang, dan najis mughallazo yang berat. Najis mukhafafah apa pengertiannya? Najis mukhafafah termasuk ke dalam najis yang ringan. Contohnya apa najis mukhafafah itu?
air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan hanya meminum ASI atau air susu ibu. Cara mensucikannya yaitu cukup dipercikan dengan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasito dan cara mensucikannya. Najis mutawasito adalah najis yang tergolong sedang. Kebanyakan najis yang tergolong dalam jenis najis mutawasito, contohnya darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah, bangkai, dan minuman yang memabukkan. Najis mutawasito terbagi menjadi dua. Yang pertama ainiyah, yang kedua hukmiyah. Ainiyah itu apa? Najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuk, baunya, atau rasanya. Cara mensucikannya dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuk, bau, dan rasanya. Yang kedua, najis mutawasito yang hukmiyah, yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera seperti warna, bentuk, bau, atau rasanya. Namun, kita yakin najis tersebut ada. Contohnya apa? Ya, caranya bagaimana? Yaitu seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering, itu contohnya. Cara mensucikannya dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna atau bentuk, bau, dan rasanya karena tidak terlihat. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah najis mughallazoh dan cara mensucikannya. Najis mughallazoh adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencing, kotoran, daging, tulang, darah, maupun bangkainya. Cara mensucikannya bagaimana jika kita terkena air liur anjing ataupun babi? Cara mensucikannya dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau pasir atau debu dengan catatan yang suci. Lalu apa perbedaan hadas dengan najis? Yang pertama hadas. Hadas itu berupa perbuatan atau tindakan. Contohnya buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan atau dubur, tidur, atau mengeluarkan darah haid dan nifas. Cara mensucikannya kalau hadas ada 3 cara. Pertama dengan wudhu jika dia hadas kecil. Yang kedua dengan mandi wajib jika dia hadas besar. Yang ketiga dengan cara tayamum. Jika tidak ada air baik itu kita terkena hadas kecil ataupun hadas besar. Yang kedua najis. Najis itu berupa benda yang ada di luar tubuh. Contohnya air kencing, nanah, darah, kotoran kucing, bangkai, dan sebagainya. Najis terbagi 3. Najis mukhafafah yang ringan, najis mutawasito yang sedang, dan terakhir najis mughallazoh yang berat. Cara mensucikannya dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan-tingkatan najisnya. Sekarang macam-macam air untuk bersuci apa? Ada 4. Yang pertama air suci dan mensucikan, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap keadaannya. Seperti air hujan, air laut, air sumur, air embun, air es, air mata air. Yang kedua air suci tapi tidak dapat mensucikan, berarti zatnya suci tapi tidak sah dipakai untuk bersuci. Yang pertama air yang telah berubah salah satu sifatnya. Yang kedua air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula. Yang ketiga yaitu air pohon atau buah-buahan. Yang ketiga air mutanajis, yaitu air yang sedikit yang terkena najis baik berubah sifatnya ataupun tidak. Contohnya air yang sudah terkena kotoran hewan. Tentu ini tidak bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang keempat yaitu air makruh, air yang terjemur matahari dalam bejana selain emas atau perak. Lalu manfaat toharo dalam kehidupan sehari-hari apa? Salah satunya ada 4 manfaat. Yang pertama buat hidup kita lebih nyaman. Ya, bahwa yang kedua adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga wajahnya akan bersinar kelak ketika dibangkitkan dari kubur. Yang keempat terhindar dari penyakit karena kotor dan kuman yang dapat menjadi sumber penyakit. Karena sesungguhnya Islam atau agama Islam ya sangat menjunjung tinggi kebersihan